Si narsistik mudah tertipu. Meskipun si narsistik adalah manipulator ulung, tetapi faktanya mereka mudah tertipu. Sekalipun mereka menampilkan fasade yang kuat, tetapi mereka memiliki kekurangan yang bisa dimanfaatkan. Si narsistik selalu membutuhkan validasi eksternal, dan manipulator mencium keinginan mereka, memikat mereka dengan janji-janji fantastik yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan, dengan membelai ego mereka untuk membutakan mereka dari logika. Jadi inilah 8 alasan mengapa si narsistik mudah tertipu. 1. Mereka sangat ingin orang menyukai mereka. Si narsistik tidak memiliki identitas diri yang sebenarnya. Mereka memiliki diri fiksi berdasarkan siapa yang mereka inginkan. Dan diri fiksi ini membutuhkan banyak validasi eksternal dari orang lain untuk tetap hidup. Itulah salah satu alasan mengapa si narsistik sangat perlu disukai. Mereka mungkin memperlakukan pasangan dan keluarga dekat seperti sampah. Tetapi mereka seringkali melampaui batas kewajaran untuk kenalan biasa atau orang yang baru dikenal. Mereka terlalu murah hati, mentraktir minuman makanan, mengantar pulang, dan seterusnya. Mereka sangat ingin menyenangkan orang lain. Si narsistik cenderung memiliki kecerdasan emosional di bawah rata-rata karena kurangnya empati. Jadi ketika mereka ingin tampil berkesan, mereka berbuat salah karena bertindak terlalu baik. Manipulator mencium perilaku si narsistik yang ingin menyenangkan dan mengambil keuntungan. 2. Keajaiban. Kebanyakan si narsistik percaya bahwa kesuksesan kemakmuran adalah takdir mereka, bahkan jika mereka tidak melakukan apapun untuk mencapainya. Hal ini membuat banyak narsistik mengambil risiko besar, percaya bahwa mereka akan mendapat keajaiban. Dan tidak ada ilustrasi yang lebih baik daripada perjudian dan bisnis tipu-tipu yang menjanjikan keuntungan sangat besar. Banyak narsistik kecanduan judi. Mereka percaya bahwa mereka ditakdirkan untuk rejeki nomplok, menyebabkan mereka berulang kali kehilangan sejumlah besar uang. Pemikiran magis si narsistik membuat mereka lebih cenderung jatuh pada janji kosong yang menawarkan hadiah besar. Karena mereka sangat percaya dan menginginkan takdir rezeki besar, dan percaya bahwa mereka berhak untuk itu. 3. Mangsa penipu. Tidak hanya mereka suka berjudi, si narsistik juga sering terkecoh penipuan online, scammer. Mereka percaya akan seorang bangsawan Afrika yang sangat ingin mengirimkan kekayaan kepada mereka. Atau seorang model muda menawan yang sangat ingin terbang melintasi setengah dunia untuk menikahi mereka. Si narsistik sering tertipu oleh siapa yang bisa membuat mereka merasa istimewa. Mereka juga jatuh cinta pada peramal, cenayang yang menjanjikan mereka hal-hal mistis istimewa. Mereka tergoda oleh kemungkinan bahwa sesuatu yang hebat akan terjadi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut bermain, karena mereka tidak ingin dongeng itu berakhir. Terkadang mereka tahu jauh di lubuk hati bahwa mereka sedang dipermainkan, tetapi mereka tidak ingin fantasi itu berakhir. Itulah sebabnya penipu dapat mempermainkan mereka berkali-kali. 4. Mabuk pujian. Si narsistik sangat suka pujian. Delusi superioritas mereka membutuhkan penegasan yang hampir konstan.
Jadi ketika mereka dipuji, kebahagiaan emosional mereka membutakan mereka dari kenyataan. Mereka tidak mau mengakui bahwa mereka telah menerima pujian yang tidak tulus. Si narsistik percaya bahwa mereka memang lebih unggul dan patut dipuja-puji, dan tidak melihat alasan untuk mencurigai seseorang sedang menjilat mereka. Itulah sebabnya beberapa narsistik akan mudah jatuh apabila bertemu dengan para penipu yang memanfaatkan kelemahan mereka ini. 5. Terpikat dengan perlakuan khusus. Si narsistik selalu mengharapkan perlakuan khusus. Bukan karena mereka telah melakukan apapun untuk pantas mendapatkannya, tetapi karena mereka percaya itu adalah hak istimewa mereka. Ketika seseorang menawarkan ilusi perlakuan khusus, si narsistik takluk di tangan mereka. Kasino mungkin memberi mereka area khusus, mengetahui bahwa mereka akan membelanjakan lebih banyak uang, dan bahkan mengirim driver khusus untuk menjemput mereka. Meneer memuji betapa hebatnya penampilan mereka. Maka si narsistik akan menghamburkan tip yang banyak. Si narsistik mungkin membayar biaya ekstra untuk dilihat di area VVIP. Jadi dunia tahu betapa istimewanya mereka. Dan mereka memberdayakan media sosialnya agar sebanyak mungkin orang bisa melihat mereka sebagai orang penting. 6. Citra itu sangat penting. Si narsistik biasanya didorong oleh citra kesuksesan yang ingin mereka tampilkan. Mereka lebih fokus untuk terlihat sukses daripada benar-benar sukses. Hal ini menyebabkan mereka menghabiskan banyak uang untuk penampilan luar, misalnya membeli baju desainer terkenal yang sebenarnya tidak mampu mereka beli. Membeli mobil mahal yang membuat tagihan keuangan mereka bengkak setiap bulan. Dan banyak hal lain yang secara realistis tidak mampu mereka beli. Si narsistik sangat tertarik pada apapun yang menjanjikan untuk membuat mereka terlihat sukses. Jadi mereka cukup sering tertipu dan kehilangan sejumlah besar uang demi citra sukses mereka. Karena mereka mengira bahwa semua orang sedang menonton dan mengelulukan mereka. 7. Memburu gelar, posisi, dan kedudukan. Si narsistik gemar akan gelar-gelar penting dan bisa terobsesi untuk melakukan hampir semua hal jika diberi label bergengsi. Banyak narsistik dengan senang hati mengambil lebih banyak tanggung jawab di tempat kerja jika posisi bergengsi ditawarkan, bahkan jika tanpa tambahan insentif keuangan. Atasan yang licik memberikan tanggung jawab lebih banyak dengan memberikan iming-iming gelar, seperti manajer muda atau perwakilan kepala cabang, bukan kenaikan gaji. Si narsistik dibutakan oleh fakta bahwa mereka melakukan lebih banyak pekerjaan dengan bayaran yang sama. Mereka cukup senang dengan label posisi atau jabatan yang dibuat-buat. 8. Si manipulator yang tertipu. Meskipun mereka manipulator, si narsistik ternyata mudah tertipu. Egosentrisitas mereka membuat mereka tidak melihat gambaran yang lebih besar, karena dibutakan oleh kebutuhan mereka akan perhatian dan pemujaan. Mereka merasa berhak atas kesuksesan dan kemakmuran, dan mengharapkan keberuntungan yang besar datang tiba-tiba, yang membuat mereka rentan terhadap manipulasi yang menipu. Mungkin kelemahan terbesar mereka adalah mereka menilai terlalu tinggi kecerdasan mereka sendiri dan meremehkan kecerdasan orang lain. Mereka terlalu berpuas diri,
Mereka tidak percaya ada orang yang cukup pintar untuk membodohi mereka. Mereka secara naif mencari jalan pintas menuju kesuksesan dan kemakmuran, dan mereka membayar harganya terlalu mahal.